Materi yang kita kaji kali ini yaitu frasa dalam bahasa Indonesia. Frasa adalah kelompok kata yang tidak mengandung unsur predikat, tetapi dapat menduduki fungsi tertentu dalam kalimat. Frasa hanya mempunyai satu makna dari unsur pembentuknya. Penjelasan lain tentang frasa adalah frasa merupakan kelompok kata yang tidak melebihi batas fungsi. Pengertian ini digunakan untuk membedakan frasa dengan kalimat. Walaupun merupakan kelompok kata, frasa tidak mengandung fungsi subjek, predikat, ataupun fungsi-fungsi lainnya. Contohnya, untuk contoh kalimat, baju itu baru. Baju sebagai subjek, baru sebagai predikat. Sedangkan contoh frasa, baju baru. Jadi, dalam frasa tidak menempati mana itu subjek dan mana itu predikat. Frasa dapat pula didefinisikan sebagai kelompok kata yang unsur-unsurnya masih mempertahankan makna aslinya. Pengertian ini digunakan untuk membedakan frasa dengan kata majemuk. Agar semakin jelas perbedaan kata majemuk dengan frasa, kita bisa melihat dengan contoh berikut ini. Contoh dari kata majemuk yaitu pisang goreng. Berbeda dengan contoh di frasa yaitu goreng pisang. Kata pisang goreng membentuk makna baru, sedangkan kata goreng pisang masih mempertahankan makna aslinya. Berdasarkan definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa frasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dibentuk dari dua kata atau lebih. 2. Tidak mengandung unsur subjek dan predikat. Dan 3. Mempertahankan makna aslinya. Kategori frasa terdiri dari: pertama, nomina. Nomina sering kita kenal dengan kata benda, yaitu kata yang mengacu pada manusia, benda, konsep, atau pengertian. Yang kedua yaitu verba, atau sering kita kenal dengan istilah kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Yang ketiga adalah adjektiva, yang sering kita kenal dengan kata sifat. Kata sifat yaitu kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Yang keempat yaitu numeralia. Sering kita kenal dengan kata bilangan. Kata bilangan yaitu kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya wujud, orang, benda, atau barang, dan konsep. Yang kelima yaitu preposisional. Sering kita kenal dengan istilah kata depan. Kata depan adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Macam-macam frasa. Berdasarkan hubungan antara unsur-unsur pembentuknya, frasa diklasifikasikan atas frasa endosentris dan frasa eksosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang unsur-unsur pembentuknya dapat menggantikan kedudukan frasa itu secara keseluruhan. Frasa endosentris terbagi ke dalam 3 macam, yaitu frasa koordinatif, frasa atributif, dan frasa apositif.
Frasa koordinatif yaitu frasa yang semua unsurnya dapat menggantikan kedudukan frasa itu secara keseluruhan. Hubungan antara unsur-unsur frasa itu memiliki hubungan sejajar. Hal ini ditandai oleh dapatnya frasa itu disisipi kata atau dan. Contohnya, ayah atau ibu, siang dan malam, suka dan duka. Kata ayah dalam contoh tersebut dapat menggantikan kedudukan frasa ayah ibu. Demikian halnya dengan kata ibu. Frasa atributif adalah frasa yang salah satu unsurnya dapat menggantikan kedudukan frasa itu secara keseluruhan. Frasa ini ditandai oleh adanya unsur yang berfungsi sebagai inti frasa dan atribut frasa. Contohnya, rumah besar, ketua MPR, ketua DPR, dan lain sebagainya. Frasa apositif adalah frasa yang hubungan antara unsur-unsurnya dapat saling menggantikan. Hal itu terjadi karena unsur-unsurnya itu memiliki makna yang sama atau bersinonim. Contohnya, Andi putraku kini berusia 3 tahun. Kata Andi dan putraku di situ posisinya dapat saling menggantikan. Sedangkan frasa eksosentris atau direktif yaitu frasa yang semua ataupun salah satu unsurnya tidak dapat menggantikan kedudukan frasa itu secara keseluruhan. Frasa eksosentris umumnya didahului oleh kata depan. Contohnya, di sekolah, dari rumah, kepada Ahmad. Frasa ambigu adalah frasa yang maknanya tidak jelas atau bermakna ganda. Contohnya, perancang busana wanita. Frasa di atas bermakna perancang busana berjenis kelamin wanita atau membuat busana wanita. Frasa berimbuhan mempunyai salah satu unsur pembentuk berupa kata berimbuhan. Frasa berimbuhan pada umumnya memosisikan kata berimbuhan sebagai atribut yang menyertai unsur yang menjadi inti frasa. Frasa idiomatis mempunyai bentuk khusus berupa konstruksi atau susunan yang bersifat tetap. Frasa idiomatis ini hanya berlaku pada frasa yang telah umum digunakan, serta antar unsur mempunyai pertalian makna. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.